Meski sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, Rocky Gerung ini tetap menghadapi aksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat imbas dari apa yang ia ucapkan gitu. Nah, ini dianggap menghina presiden. Apa sih sebenarnya maksud dari kata-kata itu? Kenapa itu bisa keluar? Kita perbincangkan hal itu sudah bersama dengan saya, Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, terima kasih sudah bersama Niluh. Oke, Niluh. Jadi kenapa sampai kalimat itu keluar waktu itu? Jadi itu adalah acara konsolidasi buruh untuk aksi hari ini, 10 Agustus tuh, 1 juta buruh. Di dalam program itu ada sesi seminar. Saya diminta oleh buruh untuk memberi beberapa kritik konseptual terhadap dua hal. Satu IKN, dua Omnibus Law. Supaya mereka punya argumen untuk bertengkar dengan menteri itu. Jadi konteks saya adalah menerangkan di mana buruknya Omnibus Law dan di mana cacatnya IKN. Oke, terus kenapa sampai keluar kata-kata yang dianggap kasar oleh masyarakat itu? Itu konteks orang mau demo. Masa mau demo dikasih kata-kata yang tidak membakar? Kan mesti membakar kan, semangat. Jadi memang ada keinginan untuk memprovokasi mereka. Bukan memprovokasi. Situasi itu, situation call for decision itu. Jadi decision saya, keputusan saya, oke, saya pakai kalimat itu. Supaya ada semangat. Karena itu saya mesti ucapkan bahwa Omnibus Law dan IKN itu produk kebijakan dari kalau dia berani debat dengan buruh, kan saya tambahkan di situ kan. Tapi orang cuma anggap saya ucapkan itu tanpa konteks. Padahal sebetulnya itu semuanya adalah hal yang betul-betul saya ucapkan dengan niat untuk memberi kritik setajam-tajam. Kritik yang tajam itu memang harus menggunakan kata-kata yang tadi Anda sebutkan itu. Bisa, saya bisa pakai bahasa Latin, bisa pakai bahasa Jerman di situ. Kemudian nggak ada yang ngerti kan. Maka saya pakai bahasa yang orang mengerti. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Jadi saya pakai itu dan saya bertanggungjawabkan. Tadi Anda menyebut Jokowi sebagai kepala negara, sebagai pembuat kebijakan. Bagaimana memisahkan dia kepala negara dengan dia pribadi manusia? Bagaimana kalau tidak dipisahkan? Itu artinya Jokowi adalah raja. Hanya di dalam raja itu tubuh pribadi dan tubuh publiknya menyatu. Ada juga yang menganggap bahwa dia sebagai personal pribadi ataupun dia sebagai presiden itu tidak bisa dipisahkan. Itu adalah satu kesatuan gitu. Karena presiden itu kan wadah. Harus ada orangnya begitu. Itu pandangan kerajaan itu, bukan pandangan republik. Masa nggak bisa dibedain tuh? Kan kita memilih presiden, maka dignitas dia tidak boleh dilekatkan. Tapi kan di situ manusia, ada manusianya. Nah itu betul Niluh. Martabat itu selalu hanya dilekatkan pada manusia. Karena itu disebut human dignity. Nggak ada presidential dignity atau presiden dignity. Jadi dignitas itu, martabat, hanya melekat pada manusia konkret individu. Karena dia punya perasaan. Dia tergores harga dirinya tuh. Kalau saya punya problem pribadi dengan presiden, maka saya menghina dia tuh. Sebagai Jokowi. Tapi saya nggak punya problem dengan presiden kan. Saya punya problem dengan seseorang yang ada dalam jabatan publik. Itu bedanya begitu. Maka dia nggak boleh tersinggung. Ketika Anda mengeluarkan kalimat itu, Anda tentu sangat sadar bagaimana masyarakat memandang kata-kata itu. Yes. Dan ketika ini sampai ke masyarakat, pasti akan menimbulkan pro kontra, menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Anda tahu itu kan? Tahu. Bahkan saya tahu bahwa masyarakat mesti dididik untuk bisa bedain itu. Artinya dididik untuk bedakan tubuh publik dan tubuh privat presiden. Jadi kalau belum bisa bedakan, artinya presiden gagal menyelenggarakan kurikulum demokrasi kan. Apa prinsip dasar demokrasi, Bung Rocky? Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan pada presiden. Presiden itu peminta-minta suara rakyat. Maka presiden mesti hormati kedaulatan itu. Kalau saya kasih kritik, dia mesti hormati kritik saya itu. Bahkan supaya dia bisa jangan bikin gara-gara, kita sewa anggota DPR untuk jadi watchdog dia tuh kan. Kan anggota DPR ini adalah anjing penggonggong bahasa Indonesianya. Nanti marah lagi anggota DPR. Ya watchdog begitu kan. Anjingnya mesti gonggongin siapa? Gonggongin presiden, jangan gonggongin rakyat. Kalau Anda dianggap, kata-kata Anda itu dianggap melukai asas kesetaraan dalam demokrasi. Karena ketika Anda mengatakan seseorang seperti itu, Anda meninggikan posisi Anda. Memang saya tinggi, saya lebih tinggi dari presiden. Karena saya berdaulat, presiden tidak. Tetapi secara hierarki kan presiden itu adalah pemimpin, kepala negara. Kapan dia jadi pemimpin? Ketika dia minta izin pada rakyat, ketika dia dipilih oleh rakyat. Kita di Indonesia ada norma, ada batasan begitu. Bagaimana Anda melihat bahwa Anda kebablasan tuh di situ? Kalau ada orang yang bilang, oke, Pak Rocky, kalimatmu itu kebablasan. Itu terlalu 100% menghina. Turunin dong ke 80%. Oke, saya pakai 80%. Nanti ada publik bilang 80% masih terlalu tinggi itu. Bikin 20%. Lama-lama 0%. Lama-lama saya nggak boleh bicara kan.
Kan konyol itu. Tapi Anda kan tidak dilaporkan juga oleh Presiden. Artinya masih terus Justru boleh bicara. itu Presiden Jokowi mengerti bahwa yang terhina bukan diri dia sebagai Jokowi. Kalau begitu yang terhina adalah Presiden. Oke, sekarang kita cari deliknya. Kan delik itu, delik penghinaan Presiden sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak mungkin ada delik yang namanya penghinaan Presiden. Oke, sekarang kan bukan itu ya, tapi Anda dianggap membuat kegaduhan. Nah itu masalahnya. Gaduh artinya ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Sekarang Anda lihat bagaimana? Itu tetap berjalan pro kontra Ada itu. kegaduhan itu? Memang. Gara-gara apa yang Anda ucapkan? Iya. Dan Jadi kalau kegaduhan Anda itu, misalnya dilaporkan dengan pasal menimbulkan kegaduhan, sekarang diperiksa kegaduhan itu disebabkan oleh saya atau oleh sponsor-sponsor yang nggak ngerti tentang demokrasi. Anda tidak khawatir kalimat yang Anda keluarkan kemudian membuat orang terprovokasi yang kemudian akhirnya menimbulkan ada kegaduhan, ada kerusuhan, atau ada upaya-upaya demonstrasi yang berakhir dengan keras misalnya? Saya tahu konsekuensinya. Anda tahu konsekuensinya, artinya Anda juga sadar itu bisa terjadi. Sadar, tapi saya harus memilih. Saya mendidik atau saya diamkan. Apakah mengantarkan mereka untuk bisa melakukan itu termasuk mendidik? Yes. Karena kalau saya tidak didikannya apa dong jadinya, Bu? negeri ini memilih demokrasi, memilih republik, tetapi kulturnya feodal. Kulturnya itu sopan santun itu. Sopan santun itu kemunafikan dalam politik. Itu yang saya bilang harus ada pendidikan politik. Dan pendidikan politik harus dilakukan dengan menggunakan kata-kata seperti itu. Bukan dengan kata-kata, dengan konsep. Kan konsep tadi itu terhadap pejabat publik di dalam kedudukan dia sebagai pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan kan. Itu yang saya mau bedakan. Saya nggak boleh menghina manusia. Pejabat publik itu bukan manusia, dia lembaga. Tapi yang mengisi jabatan publik itu kan manusia. Iya, tapi dia nggak boleh terhina dalam kondisi dia sebagai manusia. Karena mesti anggap Anda menteri. Anda bukan seseorang yang namanya bagus. Anda tuh menteri. Jadi Anda menganggap demokrasi kita sekarang gagal. Karena itu saya ambil risiko itu. Kan saya bilang saya minta maaf karena saya membuat kontroversi sehingga terjadi pro dan kontra. Anda minta Ada maaf lesson learned di situ. atau bangga karena terjadi kontroversi? Enggak, saya nggak bangga. Karena saya anggap bahwa mestinya mereka paham itu. Terutama yang anti pada saya, mesti mereka paham. Karena orang-orang yang harusnya terdidik, paham bahwa nggak boleh melarang saya bicara tuh. Begitu dong. Anda tidak khawatir mahasiswa atau generasi muda kemudian mengikuti atau melakukan ke depannya dalam berdemokrasi menggunakan kata-kata yang kasar, mencerca orang lain misalnya? Survei aja. Begitu banyak orang yang merasa memang itu hak kami untuk mencerca. BEM UI berapa kali mencerca Presiden Jokowi itu? Itu mahasiswa tuh. Dengan meme yang segala macam. Bagaimana kalau apa yang Anda lakukan dianggap sebagai bukan mengkritik, bukan mengingatkan, tetapi lebih kepada Anda sedang menjadi demagog? Yang saya kritik para demagog justru, I'm doing pedagogi. Saya kasih pedagogi. Demokrasi itu tidak boleh ada asumsi bahwa seseorang harus diselamatkan dari cacian. Enggak begitu. Demokrasi itu membenarkan orang mencaci. Tapi yang dicaci itu adalah jabatan, bukan orang. Anda kan sering ya memberikan kritik pada Presiden selama sangat sering, bukan sering terus-menerus. Ada nggak yang kemudian oleh Pak Presiden ditindaklanjuti kritikan Anda? Ada. Kira-kira kenapa begitu ya? Saya nggak tahu. Kan saya cuma kasih kritik. Kan mereka bilang kasih kritik. Tapi Pak Rocky kasih solusi juga dong. Solusi, saya bayar pajak untuk kalian untuk cari solusi. Ngapain cari solusi? Dan Anda menilai ketika mengkritik pemerintahan dengan menggunakan kata-kata tadi, itu efektif? Efektif. Apa bukti efektifnya? Ya buktinya sekarang semua orang menganggap memang mesti dirubah IKN itu. Mesti dirubah Omnibus Law. Karena kalau nggak efektif, buruh nggak akan terus-menerus kan. Tapi sampai sekarang udah diubah belum kan? Belum ya? Ya belum, artinya bisa kita katakan tetap sudah efektif menggunakan cara-cara menyebabkan itu. Orang berpikir ulang. Kritik saya itu fundamental apa tidak tuh? Kenapa tidak menggunakan kata-kata yang lebih baik misalnya atau lebih halus begitu misalnya? Bisa saya perhalus, tetapi nggak efektif lagi kan? Ya tapi dengan kata-kata ini juga tidak efektif juga kan akhirnya? Tetap efektif, menimbulkan kehebohan sehingga orang berpikir ulang. Nilu misalnya minta dibangunkan, kamu pasang wakernya bunyi kamu nggak mau bangun, maka ibumu siram kamu air kan? Nah Pak Jokowi atau kabinet nggak bangun-bangun, maka saya siram air dong. Tapi kalau Anda menilai pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun, hampir 10 tahun ini, nggak ada baik-baiknya? Nggak ada. Nggak ada? Coba sebutin satu. Sama sekali? Satu, coba. Misalnya. Iya, saya bertanya ke Anda. Ya, kalau ada pasti saya udah sebutin kan. Misalnya apa yang paling fundamental, yang Anda rasa, ini harusnya bisa tapi tidak dilakukan?
Dua hal diwajibkan oleh konstitusi untuk dijalankan oleh Presiden Jokowi. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Dua, pelihara fakir miskin. IQ nasional Indonesia itu turun tinggal 70 di Asia. Artinya tidak ada pencerdasan kehidupan bangsa. Pelihara fakir miskin, itu juga perintah konstitusi itu. Buktinya sekarang stunting itu prevalensinya tuh 20-25%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir mengalami stunting. Jadi dia tidak mengalami kesejahteraan. Jadi Presiden Jokowi gagal menjalankan perintah konstitusi. Ketika ada infrastruktur yang dibangun itu kemudian mempercepat akses, mempermudah akses masyarakat, bagaimana? 2 bulan lalu saya naik Gunung Rinjani, turun ke arah desa Torean itu, malam-malam saya nyewa mobil untuk bawa barang-barang saya itu. Supirnya bilang begini, Pak Rocky, saya dalam sebulan ini udah 6 kali ngangkut ibu-ibu hamil dan 3 melahirkan di mobil saya tuh. Kenapa Pak? Jalannya rusak. Padahal mesti ngebut pergi ke jalan tol atau jalan utama tuh. Jadi yang dibikin Pak Jokowi adalah jalan rusuk, jalan punggung, tulang rusuknya yang nggak dibikin. Apa yang kita mau bilang tuh? Hak ibu-ibu untuk dapat jaminan bahwa dia harus cepat-cepat nyampe ke puskesmas untuk kehamilan. 3 melahirkan di mobil baknya. Jadi apa yang mau dibanggain tuh? Ada juga yang bilang keberanian Anda itu karena ada yang nge-backing Anda. Anda adalah antek asing. Siapa yang bilang itu? Tapi ketika ada pandangan seperti itu, bagaimana? Jadi setiap orang yang mengucapkan pikiran dianggap di remote oleh orang lain. Nah dia, orang itu, juga dia di remote oleh kedunguannya tuh. Kan begitu jadinya kan? Karena dia mencurigai sesuatu yang dia asumsikan aja. Itu asumsi. Ya pasti, asumsi yang didorong oleh keinginan untuk menjebakkan seseorang. Jadi agenda Anda tidak didorong oleh pihak luar. Environmental ethics dorong saya untuk pro pada masyarakat Dayak yang tanah leluhurnya itu sebentar lagi akan hilang. Ya, Jadi kalau ada yang melaporkan dan tidak sependapat dengan apa yang dilakukan menurut Anda? saya Komunitas lakukan Dayak. sesuatu untuk memproteksi hak masyarakat adat ulayat. Presiden Jokowi tidak pernah meminta izin pada masyarakat adat di situ. Izin itu namanya AMDAL. Jokowi udah putuskan pindahkan IKN, baru dia bilang universitas bikin AMDAL. Lo di dalam ilmu public policy terutama yang menyangkut lingkungan, minta izin dulu baru bikin keputusan politik. AMDAL harus mendahului keputusan politik. Oke, jadi komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu tidak ada gunanya karena sudah pindah ke sana, Iya. begitu. Dan akhirnya terjebak kan Presiden Jokowi kan, bahwa dia mesti berhutang pada Cina. Padahal dia bilang tadi enggak, ini bisnis to bisnis. Lama-lama pakai APBN. Kan itu kebijakan yang Rocky Gerung, kayak ini loh. ahli filsafat, aktivis yang sering kontroversi di tengah masyarakat. Terima kasih. Oke, terima Sudah kasih berbagi karena sudah pandangan. menyediakan forum saya untuk menambah kontroversi. Ini loh. Oke. Terima kasih Bu Iya, Roni. Nel.